Faslun wa yalzamu fil mayiti arba'atu asya'a. Ini sebagai pembahasan fikih terakhir di kelas 3 yang nanti akan masuk sebagai ujian pesantren. Karena itu disimak baik-baik keterangannya, disimak baik-baik penjelasannya, karena ketika ujian pesantren utamanya munaqashah, nanti yang ditekankan yang pertama pemahaman fikih, kemudian nahwu dan shorof. Mungkin boleh jadi kalau shorof tidak, karena bina dan sighot yang mungkin baru difahami. Tetapi kalau nahwu saya rasa tetap untuk dibahas. Minimalnya 10 kalimat yang pertama, kemudian kalimat-kalimat yang dibaca rofa dan kalimat-kalimat yang dibaca nasab. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu lan wajib fil mayiti ing dalem mayit opo arba'atu asya'a ana papat piro-piro perkara. Wajib fil mayiti di dalam jenazah kepada kita semuanya, orang-orang Islam, orang-orang muslim, itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Artinya kewajiban yang kemudian dilakukan oleh kita semuanya kepada jenazah itu ada 4 dan sifat kewajibannya adalah fardu kifayah. Ada 4. Nanti memandikan, mengkafani, menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Lah 4 perkara ini secara syariat hukumnya fardu kifayah. Jadi ada wajib kifayah, ada wajib ain. Tentu keduanya berbeda. Lah itu. Jadi saya ulangi, wa yalzamu fil mayiti arba'atu asya'a, ada 4 kewajiban kita semuanya fil mayiti, kepada mayit itu 4 perkara. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang terakhir memandikan. Oke. Perlu kami sampaikan bahwa tadi 4 perkara itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan kalau seandainya ada 1 orang saja yang kemudian menemukan mayit, misalkan dalam suatu desa tidak ada orang, cuman ada 1 orang yang melihatnya, maka yang tadinya fardu kifayah maka menjadi fardu ain. Oke, jadi nanti ketika tes apakah hukum sholat memandikan, mengkafani, menguburkan mayit itu bisa menjadi berubah, yang tadinya fardu kifayah bisa menjadi fardu ain, jawabannya bisa. Contoh bisanya kalau seandainya di suatu tempat, suatu desa ada 1 orang yang hanya melihat mayat jenazah, maka hukum fardu kifayahnya berubah menjadi fardu ain. Lah itu ya. Nah kalau ditanya apa Ustadz perbedaannya, pengertiannya antara fardu kifayah dengan fardu ain? Kalau fardu ain itu secara umum kewajiban individual yang memang tidak boleh diwakilkan, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kalau fardu kifayah itu kewajiban suatu kelompok, misalkan saja ada yang mewakilkan 1-2, maka yang lain gugur. Lah maka fardu kifayah selain daripada 4 perkara ini, ya contohnya misalkan saja menjawab salam, mempelajari ilmu nahwu dan shorof, termasuk kemudian memahami ilmu kedokteran, bertani, dan lain sebagainya, itu hukumnya fardu kifayah. Nah itu ya, jadi itu fardu kifayah. Jadi kewajiban yang secara hukum ketika ada yang sudah melakukan, maka yang lain itu sudah gugur atau tidak kena dosa. Tapi kalau fardu ain itu kewajiban yang jelas-jelas tidak boleh diwakilkan, seperti sholat fardu. Baik. Nah, dalam pembahasan mengenai fardu kifayah, Syekh Zakaria Al-Ansori menyampaikan bahwa pengertian
pengertian definisi yang mengatakan, dia mengatakan ulama kekinian, sebenarnya ulama kekinian yang menggunakan pendekatannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Sebenarnya pengertian fardu kifayah yang kemudian mendefinisikan bahwa ketika sudah ada perwakilan yang melakukan yang lain gugur, itu sebenarnya kurang tepat secara definisi. Ini kalau menggunakan definisinya Syekh Zakaria Al-Ansori. Karena pengertiannya fardu kifayah ya tadi suatu kewajiban yang muhim, yang penting, yang kemudian tidak melihat siapa yang melakukan dalam tanda kutip, maka semuanya punya kewajiban untuk melakukan. Adapun bahasa hukum akhirnya baru fardu kifayah itu kalau ada yang melakukan, maka selain daripadanya itu dianggap gugur, dosa, tidak mendapatkan dosa ataupun kesalahan. Nah, itu. Tapi tubuh definisinya sebenarnya ingin mengatakan bahwa fardu kifayah ya penting, fardu kifayah ya wajib. Kalau kemudian mengatakan bahwa fardu kifayah itu ketika diwakilkan maka yang lain itu tidak punya atau gugur kewajiban hanya itu saja, maka seakan-akan mengatakan bahwa fardu kifayah itu bukan fardu. Maka secara definisi sebenarnya itu kurang tepat. Kalau ending hukumnya benar, fardu kifayah itu ketika ada yang mewakilkan maka yang lain gugur. Tapi definisinya tidak. Secara definisi yang namanya fardu kifayah itu penting dan tidak melihat siapa yang melakukan, dalam tanda kutip semuanya melakukan, siapapun itu punya kekuatan hukum yang sama, yang kuat, semuanya boleh melakukan. Lah itu. Ini secara definisi. Jadi jangan kemudian berhenti sampai di situ bahwa fardu kifayah yang penting ada yang mewakilkan maka yang lain gugur. Maka seakan-akan fardu kifayah itu terlihat sepele, padahal tidak. Kalau secara definisi Syekh Zakaria Al-Ansori, nah itu. Kemudian wayalzamu, ada kalimat wawu di sana. Kalau ditanya wawunya wawu apa, maka jawabannya wawu ibtidaiyah. Karena itu wawu yang di awal kalimat yang tidak diatofkan kepada kalimat yang lain. Oke? Jadi kalau ditanya wawunya wawu apa, maka jawabannya wawu ibtidaiyah. Karena itu wawu di awal kalimat yang tidak diatofkan kepada kalimat yang lain. Kemudian yalzamu, kalau ditanya kalimat apa dan pasti akan ditanya, maka jawabannya yalzamu adalah kalimat fiil. Fiilnya fiil mudhari, ya kan? Cirinya apa? Karena terdapat huruf mudhari'ah. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa kadza ya wa ta, terus yajma'uha qali ana itu ya fata. Lah itu. Jadi yalzamu adalah fi'il mudhari. Kemudian cirinya terdapat huruf mudhari'ah. Mana dalilnya? Mana syairnya tadi? Waftatahu mudhari'an biwahidi. Bab af'al, ya. Kemudian juga pasti akan ditanya fil mayiti, al mayiti kalimat apa? Maka jawabannya kalimat isim. Cirinya ada berapa? Jawabannya 3, bukan cuma 1. Yang pertama apa? Dibaca jer, yang kedua kemasukan al, dan yang ketiga kemasukan huruf jer. Kalau ditanya huruf jer ada berapa? Jawabannya berapa huruf jer? Sebutkan coba huruf jer, 1, 2, 3. Min ila an ala firuba bakaflam. Jadi ada 3. Yang pertama kemasukan huruf jer fi, kemasukan al, dan kemudian dibaca jer, gitu ya. Kemudian arba'atu asya'a. Kalau arba'atu itu kalimat isim dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Mana fiilnya? Yalzamu, gitu ya. Oke, berarti intinya kita punya kewajiban kepada mayit, kepada jenazah 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang terakhir apa? Menguburkan. Oke. Nah, wasnani utawi wong loro, awas. Iku layu hosilani ora den adusi karone, atau ora den adusi sopo isnani. Wala yusolla lan ora den solati opo alaihima ingatase isnani.
Oke, terus rupane asyahidu siji wong kang mati syahid. Oke. Fi ma'rokatil musyrikina ing dalem merangi wong-wong musyrik. Titik. Tadi dijelaskan bahwa kita punya kewajiban kepada mayit ada 4 tadi. Tetapi ada 2 orang yang memang tidak diwajibkan dimandikan dan tidak diwajibkan untuk disolati. Ada 2 jenazah. Yang pertama tidak dimandikan, yang kedua tidak disolati. Yang pertama adalah asyahidu, orang yang mati syahid fi ma'rokatil musyrikina, di dalam memerangi atau berperang kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Baik, sekarang saya akan menjelaskan definisi daripada orang yang mati syahid. Awas, perhatikan ya. Syahid itu dibagi menjadi 3, nanti akan keluar. Syahid dibagi menjadi 3. Yang pertama ada syahid akhirat, yang kedua syahid dunia akhirat, yang ketiga syahid dunia. Saya ulangi, syahid dibagi menjadi 3. Yang pertama syahid akhirat, yang kedua syahid dunia akhirat, dan yang ketiga syahid apa tadi? Dunia. Nah, kalau syahid akhirat itu ada 12. Yang ada di video saya itu ada 12. Seperti misalkan orang yang mati terbawa banjir, orang yang mati sakit perut, orang yang mati karena rindu, orang yang mati kebakaran, orang yang mati tertimpa bangunan, orang yang mati melahirkan. Yang ada 12 itu orang yang mati syahid akhirat. Oke? Nah, di sini orang yang mati syahid itu katanya tidak dimandikan dan tidak disolati. Tapi syahidnya bukan syahid akhirat. Jenis syahid yang kedua, dunia akhirat, ketika perang melawan orang-orang kafir. Makanya kalau ada santri yang mati kan juga syahid karena mencari ilmu, dimandikan enggak? Dimandikan. Karena syahidnya santri itu bukan syahid jenis yang kedua, tapi jenis yang pertama. Saya ulangi, maka syahid akhirat itu ada 12. Itu keterangan yang terdapat dalam kitab Nihayatul Zen. Nanti pasti akan saya tanyakan. Tadi orang yang mati tertiban reruntuhan, orang yang mati terbawa banjir, orang yang mati kebakaran, orang yang mati karena rindu, orang yang mati karena penyakit apa bahasanya wabah, orang yang mati sakit perut, orang yang mati karena melahirkan dan sebagainya, orang yang mati dibegal, orang yang mati terdolimi, orang yang mati fujaah, mati dadakan, itu namanya orang yang mati syahid akhirat. Syahid tapi akhirat, maka statusnya berbeda dengan orang yang mati syahid dunia akhirat. Lah, yang tidak dimandikan dan tidak disolati jenis yang pertama apa jenis yang kedua? Jenis yang kedua, syahid dunia akhirat. Lah, kalau syahid dunia akhirat itu, ya kan? Itu orang yang mati berperang fi ma'rikatil musyrikin. Berperang melawan orang-orang kafir. Itu kalau mati tidak usah kemudian dimandikan, tidak usah dikafani, oke? Tidak usah kemudian apalagi solati, langsung dikubur. Itu kalau orang yang mati syahid di medan perang, karena darahnya menjadi saksi, maka tidak perlu kemudian dimandikan dan tidak perlu kemudian menggunakan kain kafan, menggunakan baju perang baik. Lah, alasannya untuk apa Ustadz? Dijawab untuk saksi. Untuk apa? Saksi. Lah, yang ketiga ini orang yang syahidnya syahid dunia. Ini orang yang berperang, berjihad melawan orang-orang apa tadi? Kafir, tapi niatnya duniawi. Ben disebut gagah, ben disebut keren, ben disebut berjuang. Jadi bungkusnya mungkin akhirat, katakanlah ibadah, tapi niat hatinya itu adalah dunia. Maka syahid dunia. Lah, orang yang syahid dunia itu tetap kemudian dia dikafani, disolati, dimandikan dan dikuburkan. Itu kalau kita berbicara orang yang syahid. Ustadz, kenapa orang yang mati syahid disebut dengan orang yang syahid mati syahid? Syahid itu tulis secara bahasa artinya menyaksikan.
Kenapa dikatakan orang yang mati syahid? Karena orang yang mati syahid itu mereka ketika mau meninggal itu melihat malaikat. Yang malaikatnya itu mengepakkan sayap, yang ketika dikepakkan itu nanti orang yang meninggalnya melihat surga. Maka syahid menyaksikan, maksudnya menyaksikan surga tempat dia kembali. Jadi kenapa dinamakan syahid? Karena syahid orang yang matinya, yang meninggalnya itu syahid menyaksikan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Nah itu, walaupun bermacam-macam versi lah katakanlah. Nah, kemudian masih berkaitan mengenai orang yang tadi mati syahid. Apa sih ya? Syahid dunia akhirat itu orang yang ketika mati berjuang. Fi ma'rakatil musyrikin. Nah, tetapi begini, kalau ada orang yang berjihad melawan orang-orang kafir musyrikin di medan perang dia terluka. Awas, di medan perang dia terluka. Tersayat badannya misalkan oleh pedang, oleh musuh. Sampai kemudian ketika dia tersayat oleh pedangnya musuh, dia pulang ke rumah. Matinya bukan ketika perang, tapi ketika di rumah. Maka orang yang seperti ini tidak termasuk mati syahid. Oke? Sekarang dibalik, lagi perang ning medan perang mati, tapi matinya bukan karena perang, bukan karena pedang, tapi penyakit jantung misalnya. Lah maka yang seperti ini tidak termasuk mati syahid. Jadi yang pulang ke rumah baru meninggal juga bukan syahid, yang meninggal di medan perang juga bukan syahid kalau meninggalnya bukan sebab peperangan. Tadi wong sandi lagi penyakit jantung kok malah melu perang. Pasukan sini kana sandine masih ngene, ayo perang 1 2 3 gelak mati. Walaupun di medan perang tetap bukan syahid. Kenapa demikian? Matinya bukan karena peperangan, tapi jantungan di situ kayak misalnya. Ya, penting disampaikan. Oke, tadi kalau di sini ada 2 orang yang tidak perlu kemudian dimandikan dan tidak perlu kemudian disolati, yakni orang yang mati syahid dalam memerangi orang-orang musyrik. Jadi kalau santri meninggal dimandikan apa tidak? Disolati apa tidak? Tetap disolati. Kalau tidak disolati maka haram, tidak boleh. Kalau tidak disolati maka haram, harus disolati. Itu kalau santri, karena kalau santri itu syahidnya syahid yang pertama, syahid akhirat. Tadi termasuk meninggal karena rindu loh ya, itu termasuknya mati syahid. Nah, tadi pembahasan syahid. Sekarang saya mau membahas mengenai ini, kita tidak lama. Kita paling lamanya ya 25 menit lah. Jadi jarum panjang angka 2 atau 3 sudah selesai. Oke. Menyong heran ngor bocah putra. Kok kepikiran maning pantai kalian ya? Tapi ora apa-apa, andekan apalane apik silahkan. Nya juga pengen kok, jenengan senang-senang silahkan. Pan maning pantai kayak pemaning gunung silahkan. Asli andekan mereka apalane apik monggo. Nya juga pengen kok melihat kalian senang. Ustadz pengen maning LB nonton berjamaah silahkan. Nya pengen kalian juga senang. Pengen kalian lihat bahagialah katakanlah, refreshing silakan. Cuman permasalahannya secara hafalan lebayang ad-dukhon jumlah peserta hataman 40 yang belum hatam berapa? 24. Kan kocaknya luar biasa kue. Yang belum hatam lebih banyak ketimbang yang sudah hatam. Jadi andaikan kalian baik-baik saja silakan kayaknya malah senang. Kali perlu kali, anggar perlu tek disangoni kasarnya ngomong. Tapi kata di secara hafalan juga masih banget angele. Lain. Terus ya, ini nanti akan anak-anak putih juga pada lihat di video nih. Punten sekali, mas mbak sekalian. Sedikit sebelum dilanjut, kita sedikit. Pokoknya sampai jarum panjang angka 3. HP ini juga eman-eman soalnya. Ini ya teman-teman sekalian ya. Semenjak HP dibagi, semenjak HP dibagi. Ya Allah ya Rabbi. Kalian nanti pasti tidak akan menemukan kemanisannya jadi alumni kalau yang seperti ini dibiarkan terus menerus. Seperti ini yang seperti apa Ustadz? Seperti ini yang seperti ini, yang ketika HP-nya dibagikan masalah kebersihan dibiarkan, masalah ngaji pada maghrib cuek bebek, masalah jamaah kayaknya tidak aktif. Ya sekarang sudah mulai mending, nggak tahu 3 hari kemudian.
Karena kan biasanya dina ki ngomongin ngesoke kelalen, barlen lah ya, bubar kelalen. Nah itu. Cuman begini, angger itu anak kelas 1 kelas 2 kayaknya agak mending, tapi kalau kelas 3 eman yakin. Jadi maksud saya begini, kemarin Bu Vita menyampaikan, Ustadz lagi pasnya ngomongi bocah wadon masalah jamaah, jare mereka kan tidak di absen, kelak ningat ini nyong, ya Allah. Maksudnya nyong pengen fokus hataman, itu bukan berarti seorang aswi mengatakan maling santri ini kon tidak berjamaah kan? Jangan-jangan pemahamannya mengatakan Ustadz pengen fokus membahas mengenai hataman. Itu jangan-jangan di pikiran santri seakan-akan nyongora perintah kalian berjamaah. Bukan seperti itu pemahamannya. Seakan-akan nyong kalian kon berbuat jorok di pondok. Bukan seperti itu. Dan saya melihat ketika HP itu tidak disita, diberikan sepenuhnya, itu masalah kebersihan kayak dibiarkan, masalah jamaah seperti cuek bebek juga, kemudian juga masalah yang lain seperti ini kalian wis lepas tanggung jawab. Padahal secara ya apa bahasanya ya, secara kewajiban kalian masih menjadi pengurus. Lah itu jelas sih. Kalau seperti ini terus maka kalian akan menjadi alumni yang lumpuh, ruhnya nggak dapat. Karena donge benteng nadisit kekuatannya kalian, habiskan dulu kesemangatannya kalian, dihabiskan dulu kemudian capeknya kalian, nanti pas jadi alumni di tanggal 6 Juni itu plong enak nanti. Tapi kalau dari mulai sekarang habis perpisahan dengan santai-santaian, ketika nanti pulang dari pondok tanggal 6 Juni selesai khataman ya biasa-biasa baik. Kenapa demikian? Karena sebulan lagi kayaknya wis bebas. Ini bukan persoalan tadi masalah maning pantai ya, silakan banget wong cuma 1 hari. Enggak, ini bukan masalah pantai nih, setiap harinya itu loh. Malah kan kalau nggak maning pantai tujuannya silakan wong cuma sehari kan, tapi yang setiap harinya itu maksudnya itu. Yang jamaah yang ngaji pada maghrib kan jarang banget yang ngaji pada maghrib. Mikir sangger nyong orang ngomong ayo suruh kesini semua nih, jangan-jangan lang kasih pada ngaji, termasuk yang kelas 2 itu kan kewajiban kalian untuk koprak-koprak. Nah itu yang kadang-kadang dari yang madan. Saya merasa tadi itu HP. Maksud saya itu ya sudahlah, wis perpisahan ini HP full dibagikan. Tapi jangan lupa loh ya, untuk kewajiban santrinya untuk memungkinkannya, hafalannya, jamaahnya, setorannya, ngajinya, itu kayaknya jangan dikoprak-koprak terus. Orang tinggal selangkah lagi kan seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu. Jadi saya rasa lompatan ke pantai agak terlalu jauh sebenarnya, tapi tidak salah. Tapi hampir-hampir pengen diizinkan, pengen diperbolehkan. Cuman tadi sayang banget masih banyak anak-anak yang belum selesai dalam masalah hafalannya. Ya coba sekarang ya Allah Mas. Wis tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal berapa sekarang? 8 Juni, 8 Mei ya. Sekarang sudah tanggal 8 Mei. Iya benar, sudah tanggal 8 Mei. Sebentar lagi jadi alumni, jadi mutakhorijin. Luar biasa. Semangat lah pokoknya. Dah. Oke, yang pertama tadi saya membahas mengenai tentang mati syahid. Oke. Yang kedua, memerangi orang-orang kafir. Kafir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Oke. Kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Ini beda. Apa Zam pengertiannya Zam? Kafir harbi. Yang memerangi kalau harbi. Benar, kalau zimmi lupa. Jadi kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, yang tentu tidak mendapatkan perlindungan pemerintah. Tapi kalau kafirnya kafir zimmi, itu kafir yang kemudian mendapat jaminan pemerintah dilindungi dan tidak memerangi kita. Ulangi, yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi.
Oke, paham gak ini? Oke. Tadi kalau orangnya orang yang mati syahid, ya kan? Itu kalau syahidnya syahid dunia akhirat, maka tidak perlu kemudian untuk dimandikan dan tidak perlu untuk disolatkan, langsung dikubur, kan begitu. Dan sekarang pembahasannya orang kafir. Kafir ternyata dibagi menjadi dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang nyuwun sewu tidak terhormat jenazahnya, mayitnya, karena dia memerangi kita. Maka ketika meninggal tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib kemudian disolati, bahkan haram untuk disolati. Awas, saya ulangi lagi, kafir harbi tidak wajib kemudian mandikan, tidak wajib kemudian dikafani. Yang ketiga haram disolati, yang terakhir juga tidak wajib untuk dikubur. Jadi andaikan kalau ada orang yang murtad kafir harbi memerangi kita, ketika kemudian kita nemu jenazah wong mati meninggal di depan kita, kita ambil jenazah, kita gelundungna baik, itu boleh. Kita buang saja itu boleh. Ini kalau berbicara hukum masalah fikih. Adapun kalau kita menguburkan itu bukan kewajiban, hanya berbicara ya bokanta jenazah mambu atau bau ya wis lah, suka dikubur baik. Tapi hukum asalnya itu tidak wajib. Gelundung natak juga boleh, dibuang juga boleh. Tapi kalau kafir harbi, zimmi tidak. Kalau kafir zimmi, keterangannya di sini wajib dikafani dan wajib untuk dikuburkan. Awas, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Kalau dimandikan ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau memandikan ulama berbeda pendapat, mengkafaninya wajib, menguburkannya wajib. Kalau menyolatinya hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kafir. Tapi zimmi, karena dia baik kepada kita, ya wislah dimandikan baik, ya wislah dikafani baik dan dikuburkan. Paham ya? Dah, terakhir. Wasiktu lan bayi keluron. Setiap malam begini ya, setiap malam diajak yang lain juga gue. Hujan awan-awan turu, sore-sore gua ngapalaken jare nyong gue. Wasiktu lan bayi keluron alladzi lam yastahilla. Wasiktu lan bayi keluron alladzi lam yastahilla, kang ora jerit, kang ora moni sopo asiktu. Kang ora moni, kang ora jerit opo asiktu. Sorihon apa sorihan sih? Hon ya. Sorihon, halen jerit temenan. Dan yang kedua tadi, yang pertama yang tidak wajib dikafani, tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Yang pertama adalah orang yang mati syahid dunia akhirat. Yang kedua bayi keluron. Definisinya apa? Kalau ditanya apa itu bayi keluron, maka jawabannya bayi yang mati ketika baru dilahirkan dan tidak ada suara. Ya, jadi kalau ada orang ibu hamil melahirkan, blojor, langkah suara nih, bayi ini langsung mati, maka namanya asik tuh. Tidak perlu kemudian dimandikan, tidak perlu kemudian disolati, ya kan? Cukup kemudian diulesi baik dan kemudian dikubur. Oke. Sekarang begini, ada ibu hamil melahirkan, moni, klek langsung meninggal, mati. Hukumnya asik tuh atau bukan? Maka saya jawab, hukumnya bukan bayi keluron, tetap dihukumi bayi dewasa. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau lahir langkah suara nih mati, siktu keluron. Kalau keluron gak usah disolati, ya kan? Tidak usah dimandikan, cukup bungkus kemudian dibuang, dikubur. Tapi kalau bayi ini pelak mati, bukan asik tuh, tapi dihukumi seperti orang dewasa. Ya dikafani, ya dimandikan, ya disolati dan dikuburkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.